Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sufina, NPM 23110101. Saya dari kelas TIM 2301. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah kriptografi, yaitu membuat video penjelasan tentang apa itu kriptografi hybrid. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama. Nah, pada materi kriptografi hybrid ini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan, baik dari pendahuluan, pengertian kriptografi, jenis-jenis kriptografi, pengertian kriptografi hybrid itu sendiri apa, cara kerja kriptografi hybrid, proses enkripsi dan dekripsinya. Setelah itu, season key kriptografi hybrid, algoritma yang digunakan, kelebihan dan kekurangan kriptografi hybrid, penerapan kriptografi hybrid dalam kehidupan sehari-hari, contoh implementasi kripto hybrid, dan terakhir adalah kesimpulan. Baik, kita masuk pada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini terdapat beberapa poin, yaitu pertama ada pertukaran data melalui internet semakin meningkat. Yang kedua, data dapat dicuri atau dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga, dibutuhkan sistem keamanan data. Dan yang terakhir, keempat, yaitu salah satu solusi adalah kriptografi itu sendiri. Nah, apa sih maksud dari 4 poin pendahuluan atau latar belakang tadi? Maksud dari latar belakang tersebut adalah di era digital seperti sekarang, hampir semua aktivitas dilakukan melalui internet seperti WhatsApp, mobile banking, belanja online, email, cloud storage. Semua data tersebut harus dijaga agar tidak mudah dicuri dan dimanipulasi. Kriptografi merupakan ilmu yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan informasi melalui teknik enkripsi dan dekripsi. Ketika kita mengirim pesan data, sebenarnya melewati banyak jaringan. Tanpa pengamanan, orang lain bisa membaca isi pesan tersebut. Jadi, dengan adanya kriptografi sangat penting dan berguna untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Baiklah, sekarang masuk ke dalam pengertian apa itu kriptografi. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik mengamankan informasi sehingga hanya pihak yang memiliki hak yang dapat membaca isi pesan. Tujuan kriptografi ada beberapa poin, yaitu pertama, kerahasiaan atau confidentiality. Yang kedua, ada integritas data atau integrity. Yang ketiga, autentikasi atau authentication. Dan yang keempat, ada non-repudiation. Maksud dari keempat poin tujuan kriptografi tersebut adalah yang pertama, kerahasiaan atau confidentiality, yaitu menjaga agar informasi hanya dapat dibaca oleh pihak yang berhak, sehingga data tidak bocor kepada orang lain yang tidak memiliki hak atas data tersebut. Yang kedua, ada integritas data atau integrity. Maksudnya adalah memastikan data tetap utuh dan tidak berubah selama proses penyimpanan atau pengiriman. Yang ketiga, autentikasi atau authentication, yaitu memastikan identitas pengguna atau pengirim itu benar, sehingga kita tahu bahwa data berasal dari pihak yang sah, memang dari orang yang punya hak. Dan yang keempat, non-repudiation, yaitu menjaga bahwa pengirim tidak dapat menyangkal pernah mengirim pesan atau melakukan suatu transaksi. Dengan kata lain, ada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya kita masuk untuk membahas jenis-jenis kriptografi. Di sini kriptografi terdapat 2 jenis, yaitu kriptografi simetris dan kriptografi asimetris. Untuk kriptografi simetris menggunakan satu kunci enkripsi cepat, contohnya ada AES dan DES.
Untuk kriptografi asimetris menggunakan 2 kunci lebih aman untuk distribusi kunci. Contohnya ada RSA dan ECC. Maksud dari kriptografi simetris dan asimetris tersebut adalah untuk kriptografi simetrisnya, kriptografi yang menggunakan satu kunci yang sama untuk mengenkripsi dan mendekripsi data. Pengirim dan penerima harus memiliki satu kunci yang sama. Maksud dari menggunakan satu kunci adalah satu kunci dipakai untuk mengunci dan membuka data. Enkripsi cepat di situ maksudnya adalah prosesnya lebih cepat sehingga cocok untuk mendekripsi data dalam jumlah yang besar. Contohnya tadi ada AES atau Advanced Encryption Standard. Adalah algoritma yang paling banyak digunakan saat ini karena cepat dan sangat aman. Yang kedua tadi ada DES atau Data Encryption Standard, yaitu algoritmanya lama yang sekarang sudah jarang digunakan karena tingkat keamanannya lebih rendah. Dan untuk kriptografi asimetris adalah kriptografi yang menggunakan 2 kunci berbeda, yaitu kunci public untuk mengenkripsi dan kunci private untuk mendekripsi data. Maksud dari menggunakan 2 kunci yaitu kunci public boleh dibagikan, sedangkan kunci private hanya dimiliki oleh pemiliknya. Lebih aman untuk distribusi kunci, yaitu artinya tidak perlu mengirim kunci rahasia kepada orang lain sehingga lebih aman. Tadi untuk contohnya ada RSA, yaitu RSA atau Reverse Shamir Element, yaitu digunakan untuk enkripsi data dan tanda tangan digital. Yang kedua tadi ada ECC atau Elliptic Curve Cryptography, yaitu memberikan keamanan tinggi dan ukuran kunci yang lebih kecil sehingga lebih efisien dibandingkan dengan RSA. Baiklah, kita masuk pada poin apa itu kriptografi hybrid. Kriptografi hybrid merupakan gabungan algoritma simetris dan algoritma asimetris. Tujuan dari kriptografi hybrid adalah menggabungkan kecepatan algoritma simetris dengan keamanan algoritma asimetris. Karena kriptografi hybrid merupakan gabungan dari 2 kriptografi, yaitu kriptografi simetris yang dikenal dengan kecepatannya dan kriptografi asimetris yang dikenal dengan keamanannya. Jadi kriptografi hybrid menggabungkan 2 kriptografi yaitu simetris dan asimetris agar memperoleh kecepatan sekaligus keamanan yang lebih baik. Kenapa harus menggunakan kriptografi hybrid? Karena dari pengertian sebelumnya kriptografi hybrid merupakan gabungan dari kedua kriptografi yaitu simetris dan asimetris. Pastinya kedua kriptografi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan untuk kriptografi simetris, kelebihan dan kekurangannya adalah untuk kelebihannya sangat cepat dan efisien, untuk kekurangannya sulit mendistribusikan kunci. Maksud dari kelebihan sangat cepat yaitu proses enkripsi dan dekripsinya lebih cepat, dan maksud dari efisien yaitu cocok untuk mendekripsi data dalam jumlah besar dengan penggunaan sumber daya yang lebih sedikit. Dan untuk kekurangannya sulit mendistribusikan kunci, yaitu kunci rahasia harus dibagikan dengan aman. Jika bocor, data dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Dan untuk kriptografi asimetris, kelebihannya adalah aman dalam pertukaran kunci, untuk kekurangannya adalah proses lebih lambat. Maksud dari aman dalam pertukaran kunci adalah tidak perlu membagikan kunci rahasia karena menggabungkan pasangan kunci public dan kunci private. Untuk kekurangannya yaitu proses lebih lambat, maksudnya enkripsi dan dekripsi membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan kriptografi simetris. Jadi untuk kesimpulan singkat dari kelebihan dan kekurangan
kriptografi simetris dan asimetris tersebut. Untuk kriptografi simetris cepat dan efisien, tetapi pembagian kunci lebih sulit. Dan untuk asimetris lebih aman untuk pertukaran kunci, tapi prosesnya lebih lambat. Maka dari itu solusinya seperti yang saya bilang tadi sebelumnya adalah menggabungkan kedua kriptografi tersebut, yaitu kriptografi simetris dan kriptografi asimetris. Selanjutnya, cara kerja kriptografi hybrid. Untuk proses cara kerja kriptografi hybrid, yang pertama itu adalah pengirim menggunakan season key, yang kedua data dienkripsi menggunakan AES, yang ketiga season key dienkripsi menggunakan RSA, dan keempat ciphertext dikirim, kelima penerima membuka season key, dan yang keenam yang terakhir yaitu ciphertext didekripsi. Season key merupakan kunci sementara yang hanya digunakan dalam satu sesi komunikasi. Karakteristiknya itu ada 3. Dia acak, sekali pakai, dan aman. Maksud dari pengertian season key tersebut adalah season key adalah kunci sementara yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi data hanya selama satu sesi komunikasi. Setelah sesi selesai, kunci ini tidak digunakan lagi. Maksud dari ketiga karakteristik tersebut adalah yang pertama acak, yaitu dibuat secara acak sehingga sulit untuk ditebak oleh pihak lain. Yang kedua, sekali pakai adalah hanya digunakan untuk satu sesi komunikasi lalu diganti dengan kunci baru pada sesi berikutnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, aman karena selalu berubah setiap sesi. Resiko penyalahgunaan atau kebocoran kunci menjadi lebih kecil, jadi lebih aman. Kesimpulannya, season key adalah kunci sementara yang digunakan hanya untuk satu sesi komunikasi agar proses enkripsi dan dekripsi tetap cepat dan data lebih aman. Langkah-langkah dalam enkripsi. Pertama, menyiapkan plaintext. Kedua, membuat season key. Ketiga, enkripsi pesan menggunakan AES. Keempat, enkripsi season key menggunakan RSA. Dan yang terakhir, kelima, mengirim ciphertext. Maksud dari langkah-langkah proses enkripsi tersebut yaitu yang pertama, menyiapkan plaintext. Maksudnya pesan asli yang akan diamankan sebelum dikirim. Yang kedua, membuat season key. Maksudnya sistem membuat kunci sementara secara acak yang akan digunakan untuk menenkripsi pesan. Ketiga, enkripsi menggunakan AES. Maksudnya plain text dienkripsi menggunakan algoritma AES dan season key sehingga berubah menjadi ciphertext. Yang keempat, enkripsi season key menggunakan RSA. Maksudnya season key dienkripsi menggunakan RSA dengan kunci publik penerimaan agar hanya penerima yang dapat membukanya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mengenkripsi ciphertext. Ciphertext dan season key yang sudah dienkripsi dikirim kepada penerima melalui jaringan. Jadi, pada proses enkripsi, pesan diubah menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca, sedangkan season key juga diamankan sebelum keduanya dikirim kepada penerima. Selanjutnya masuk pada langkah-langkah proses dekripsi. Langkah-langkahnya ada 4, yaitu yang pertama menerima ciphertext, kedua membuat season key dengan private key, ketiga mendekripsi ciphertext, dan yang terakhir keempat mendapatkan plain text. Maksud dari langkah-langkah proses dekripsi tersebut adalah yang pertama menerima ciphertext, yaitu penerima menerima ciphertext dan season key yang telah dienkripsi dari pengirim. Yang kedua, membuka season key dengan private key, yaitu maksudnya season key dibuka menggunakan private key RSA milik penerima sehingga hanya penerima yang dapat memperoleh kunci tersebut. Yang ketiga, mendekripsi ciphertext, yaitu season key yang sudah diperoleh digunakan oleh algoritma AES untuk mengubah ciphertext kembali menjadi data asli. Dan yang keempat terakhir, mendapatkan plain text.
Hasil akhirnya adalah plain text, yaitu pesan asli yang dapat dibaca oleh penerima. Jadi, pada proses dekripsi, penerima terlebih dahulu membuka season key dengan private key, kemudian menggunakan season key tersebut untuk mengembalikan ciphertext menjadi pesan asli. Algoritma yang digunakan untuk simetris ada AES dan CACA20. Untuk asimetris ada RSA, ECC, dan EGAMAL. Dan yang ketiga ada hash, yaitu menggunakan SHA-256 dan SHA-512. Penjelasan dari algoritma-algoritma yang digunakan tersebut, pertama dari algoritma simetris yang menggunakan AES atau Advanced Encryption Standard, yaitu algoritma enkripsi simetris yang cepat, aman, dan paling banyak digunakan untuk melindungi data. Yang kedua ada CACA20, algoritma enkripsi simetris yang sangat cepat dan memiliki performa baik, terutama pada perangkat seluler atau perangkat dengan spesifikasi rendah. Untuk algoritma asimetris ada RSA atau Reverse Shamir Element, yaitu algoritma asimetris yang menggunakan kunci public dan kunci private, sering digunakan untuk enkripsi data dan pertukaran kunci. Selanjutnya ada ECC atau Elliptic Curve Cryptography, yaitu algoritma simetris yang memberikan keamanan tinggi dengan ukuran kunci yang lebih kecil sehingga lebih efisien dibanding dengan RSA. Dan yang ketiga ada EGAMAL, yaitu algoritma asimetris yang digunakan untuk enkripsi dan tanda tangan digital dengan tingkat keamanan yang bergantung pada kesulitan perhitungan matematika tertentu. Dan terakhir ada algoritma hash yang menggunakan SHA-256 atau Secure Hash Algorithm 256 bit. Algoritma hash yang menghasilkan nilai hash 256 bit untuk memverifikasi keaslian dan integritas data. Yang kedua ada SHA-512, yaitu Secure Hash Algorithm 512 bit, yaitu algoritma hash yang menghasilkan nilai hash 512 bit, memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibanding SHA-256. Kesimpulannya, AES dan CACA20 digunakan untuk mengenkripsi data dengan cepat. RSA, ECC, dan EGAMAL digunakan untuk mengamankan pertukaran kunci atau identitas, sedangkan SHA-256 dan SHA-512 digunakan untuk memastikan data tidak berubah. Selanjutnya di sini saya memiliki gambar contoh ilustrasi dari kriptografi hybrid. Penjelasan dari ilustrasi kriptografi hybrid tersebut yaitu yang pertama, pengirim atau si Alice membuat pesan atau plain text. Di bagian paling kiri terdapat pesan asli plain text. Plain text adalah data yang masih bisa dibaca manusia, misalnya ada dokumen PDF, ada file Word, ada foto, ada pesan WhatsApp. Contohnya, misalnya selamat pagi, bagaimana kabarnya, itu contoh dari plain text. Kemudian pesan plain text tersebut masih berupa teks biasa sehingga jika dikirim langsung melalui internet, siapa saja dapat membacanya apabila berhasil menyadap jaringan. Jadi, tahap pertama dimulai ketika pengirim atau si Alice memiliki sebuah pesan yang masih berupa plain text. Karena pesan ini belum diamankan, maka pesan harus dienkripsi terlebih dahulu sebelum dikirim. Yang kedua, pesan dienkripsi menggunakan AES. Selanjutnya, pesan masuk ke proses AES atau Advanced Encryption Standard. AES merupakan algoritma kriptografi simetris, artinya proses enkripsi dan dekripsi menggunakan kunci yang sama. Jadi hasilnya adalah plain text, AES, ciphertext. Ciphertext adalah pesan yang sudah
berubah menjadi kumpulan karakter acak sehingga tidak dapat dipahami. Misalnya plain text, halo apa kabar. Ciphertextnya itu bisa jadi 8H-J2KL-S94 dan seterusnya kayak gitu. Jadi kita nggak bisa tahu kalau plain text awalnya itu adalah halo apa kabar karena sudah dienkripsi, dan ciphertextnya itu menjadi kunci yang susah untuk dipahami oleh manusia. Jadi pesan asli kemudian dienkripsi menggunakan AES. Setelah proses enkripsi selesai, isi pesan berubah menjadi ciphertext yang tidak dapat dibaca tanpa kunci. Yang ketiga, membuat season key. Di bagian bawah kiri terdapat season key. Season key adalah kunci sementara yang dibuat secara acak. Ciri-cirinya hanya bisa dipakai satu kali, dibuat secara random. Setelah komunikasi selesai, langsung dibuang. Kenapa tidak memakai satu kunci terus? Karena jika satu kunci dipakai terus-menerus lalu bocor, maka seluruh komunikasi bisa dibuka oleh penyerang. Sedangkan season key selalu berubah. AES memerlukan sebuah kunci agar bisa mengenkripsi pesan. Kunci ini disebut season key. Season key dibuat secara acak dan hanya digunakan dalam satu sesi komunikasi saja. Yang keempat, season key dienkripsi menggunakan RSA. Inilah inti dari kriptografi hybrid. Karena season key sangat penting, maka season key tidak boleh dikirim begitu saja. Season key diamankan menggunakan algoritma RSA. RSA adalah algoritma asimetris yang menggunakan dua buah kunci, yaitu public key dan private key. Alice menggunakan public key milik Bob untuk mengenkripsi season key. Hasilnya menjadi encrypted season key. Season key tidak dikirim dalam bentuk asli. Season key terlebih dahulu dienkripsi menggunakan algoritma RSA dengan public key milik penerima, sehingga hanya penerima yang mempunyai private key yang dapat membukanya. Yang kelima, mengirim data. Sekarang ada dua data yang dikirim. Yang pertama ada ciphertext, yang kedua ada encrypted season key. Kedua data tersebut dikirim melalui internet. Jika ada hacker menyadap jaringan, dia hanya melihat data acak. Ia tidak memiliki season key dan ia juga tidak memiliki private key, sehingga pesan tersebut tetap aman. Pada tahap ini pengirim mengirim dua buah data, yaitu ciphertext dan encrypted season key. Walaupun data berhasil disadap, isi pesan tetap tidak dapat dibaca. Jadi tetap aman pesannya walaupun disadap, karena tidak dapat mereka baca karena mereka tidak memiliki season key tersebut. Keenam, penerima membuka season key menggunakan RSA. Di sisi kanan gambar terdapat RSA. Bob memiliki private key. Private key inilah yang digunakan untuk membuka season key. Karena hanya Bob yang memiliki private key, maka tidak ada orang lain yang dapat memperoleh season key tersebut. Setelah menerima data, penerima menggunakan private key untuk membuka encrypted season key, sehingga season key asli berhasil diperoleh kembali. Yang ketujuh, AES membuka ciphertext. Setelah season key berhasil diperoleh, AES menggunakan season key tersebut untuk melakukan dekripsi. Jadi urutannya ciphertext, AES, plaintext, pesan kembali seperti semula. Misalnya tadi dari ciphertext 8H-J2KLS9 dan seterusnya menjadi ke bentuk plaintext yang awal, yaitu halo apa kabar, seperti itu. Season key yang telah berhasil dibuka kemudian digunakan oleh algoritma AES untuk mendekripsi ciphertext sehingga pesan asli dapat dibaca kembali. Yang ke-8,
pesan asli berhasil diperoleh. Maksudnya, tahap terakhir Bob memperoleh kembali pesan asli. Tidak ada perubahan isi pesan dan tetap utuh. Kemudian komunikasi selesai. Jadi, pada tahap terakhir ini adalah proses dekripsi selesai sehingga penerima memperoleh kembali pesan asli dalam bentuk plain text. Ini menunjukkan bahwa kriptografi hybrid berhasil menjaga kerahasiaan data selama proses pengiriman. Jadi, kesimpulan alur gambar tersebut adalah Alice membuat pesan atau plain text. Kemudian pesan dienkripsi menggunakan AES sehingga menjadi ciphertext. Selanjutnya dibuat season key secara acak. Kemudian season key dienkripsi menggunakan RSA dengan public key penerima. Selanjutnya ciphertext dan encrypted season key dikirim melalui internet. Kemudian Bob si penerima menggunakan private key untuk membuka season key. Season key digunakan oleh AES untuk mendekripsi ciphertext, dan terakhir Bob si penerima pesan tersebut memperoleh kembali plain text atau pesan asli. Seperti itu. Jadi, kriptografi hybrid memanfaatkan keunggulan dua jenis algoritma sekaligus, yaitu dari algoritma AES digunakan karena memiliki proses enkripsi dan dekripsi yang cepat untuk mengamankan data, sedangkan algoritma RSA digunakan untuk mengamankan pertukaran season key agar hanya penerima yang berhak dapat membukanya. Dengan kombinasi tersebut, sistem menjadi lebih cepat, lebih aman, dan efisien. Oleh karena itu, konsep kriptografi hybrid digunakan pada berbagai teknologi modern seperti HTTPS, WhatsApp, mobile banking, VPN, dan layanan cloud storage. Untuk penerapan kriptografi hybrid biasanya digunakan pada HTTPS, WhatsApp, Gmail, VPN, mobile banking, internet banking, dan cloud storage. Untuk kelebihan dan kekurangan kriptografi hybrid, kelebihannya adalah keamanan tinggi, enkripsi cepat, distribusi kunci aman, efisien, dan digunakan di berbagai aplikasi modern. Dan untuk kekurangannya, yaitu implementasi lebih kompleks, membutuhkan dua algoritma, membutuhkan sertifikat digital, dan konsumsi memori yang lebih besar. Penjelasan dari kelebihan dan kekurangan kriptografi hybrid tersebut. Untuk kelebihannya, keamanan tinggi, maksudnya menggabungkan keunggulan kriptografi simetris dan kriptografi asimetris sehingga data lebih terlindungi. Selanjutnya, enkripsi cepat, maksudnya menggunakan algoritma simetris, misalnya AES, sehingga proses enkripsi data berlangsung cepat. Kemudian ada distribusi kunci aman, maksudnya season key dikirim menggunakan algoritma asimetris sehingga lebih aman dan dari penyadapan. Selanjutnya ada efisien, maksudnya memberikan keseimbangan antara kecepatan proses dan tingkat keamanan. Dan yang terakhir, untuk kelebihannya itu digunakan di berbagai aplikasi modern, maksudnya banyak diterapkan pada HTTPS, aplikasi perbankan, e-commerce, email, dan aplikasi pesan. Untuk kekurangannya, di situ ada implementasi lebih kompleks, maksudnya proses lebih rumit karena menggabungkan dua jenis kriptografi. Selanjutnya menggunakan dua algoritma, yaitu harus menggabungkan algoritma simetris dengan algoritma asimetris secara bersamaan. Selanjutnya membutuhkan sertifikat digital, yaitu pada banyak sistem diperlukan sertifikat digital untuk memastikan identitas dan keamanan komunikasi. Dan yang terakhir, konsumsi memori yang lebih besar, maksudnya membutuhkan lebih banyak memori dan sumber daya dibandingkan hanya menggunakan satu jenis kriptografi. Jadi
Kriptografi hybrid memiliki keunggulan karena cepat sekaligus aman, tetapi implementasinya lebih rumit dan membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Contoh sistem hybrid. Di sini saya mengambil contoh penggunaan dalam mengirim file PDF. Jadi yang pertama, file dienkripsi menggunakan AES, kemudian season key dienkripsi menggunakan RSA. Selanjutnya penerima membuka season key, dan yang terakhir file dapat dibaca kembali pada bentuk plain text yang awalnya dikirim atau mau dibuka file PDF-nya. Selanjutnya ada contoh protokol hybrid. Di sini saya menggunakan contoh protokol Beller-Jacobi. Ada beberapa fungsi dari contoh protokol hybrid tersebut, yaitu pertama ada pertukaran season key, yang kedua autentikasi pengguna, ketiga digunakan pada perangkat dengan kemampuan komputasi rendah, dan yang terakhir menggunakan kombinasi RSA, eGamal, dan algoritma simetris. Jadi kesimpulan dari materi kriptografi hybrid tersebut adalah kriptografi hybrid adalah gabungan dari kriptografi simetris dan kriptografi asimetris. Untuk kriptografi simetris adalah untuk mengenkripsi data, sedangkan asimetris digunakan untuk mengamankan pertukaran kunci. Sistem hybrid lebih cepat dan lebih aman, dan kriptografi hybrid juga digunakan hampir di semua sistem keamanan internet saat ini. Baiklah, itu tadi penjelasan dari materi kriptografi hybrid pada mata kuliah kriptografi. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.